hari ini kita kembali ada di dalam seri mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Lukas. Kemarin kita bicara tentang kitab Markus, tetapi hari ini kita akan berbicara tentang kitab Lukas. Yaitu di dalam kitab Lukas kita akan membahas tentang Yesus adalah juru selamat. Sama-sama katakan dengan saya, juru selamat hidup saya adalah Yesus. Belum semua yang di luar negeri dan di seluruh Indonesia sama-sama katakan dengan saya, juru selamat saya adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita harus menjadikan Yesus bukan hanya sekedar Tuhan, tapi kita juga harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Dalam rumah tangga hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi sekolah kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Bukan uang kita, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan nama baik kita, bukan jabatan kita, bukan popularitas kita, bukan koneksi-koneksi kita, bukan jenderal-jenderal kita, bukan pengacara-pengacara hebat kita, bukan teman-teman hakim kita, bukan teman-teman sosialita kita, tetapi yang harus menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan saudara dan saya dan seluruh aspek kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka saudara akan melihat pertolongan. Maka saudara akan melihat mujizat. Maka saudara dan saya akan mengalami dan menerima berkat-berkat berkelimpahan. Ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jalan-jalan yang tertutup akan menjadi terbuka semua. Yang mustahil menjadi mungkin. Karena bagi Yesus, bagi orang percaya, yang percaya kepada namanya, mujizat selalu disediakan, anugerah selalu disediakan, pertolongan selalu disediakan. Bahkan apapun yang saudara doakan dan saudara saya minta dan doakan, semuanya Yesus sediakan. Lebih dari apa yang kita doakan dan kita minta. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, pastikan hari ini kita menjadikan Yesus sampai selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Apa kabar baiknya? Suatu sukacita besar bagi segala bangsa, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari dua aspek, Saudara. Ya, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan terus turunannya menerima atau mewarisi benih dosa atau natur dosa, maka manusia harus menyelamatkan dirinya dari dua aspek. Aspek yang pertama yang perlu saudara dan saya ketahui adalah aspek kutukan dari dosa tersebut. Karena di balik dosa ada kutuk. Apa buktinya di balik dosa ada kutuk? Ketika Adam dan Hawa berdosa, saat itu Tuhan mengutuk Adam. Saat itu Tuhan mengutuk Hawa. Saat itu Tuhan mengutuk ular. Saat itu Tuhan mengutuk tanah dan lain sebagainya. Oleh karenanya di balik dosa selalu ada kutukan. Oleh karenanya manusia tidak bisa lepas dari dua aspek tersebut. Aspek yang pertama adalah aspek kutukan dari dosa. Nah, aspek yang kedua adalah selain daripada kutukan dari dosa, maka yang perlu saudara dan saya ketahui bahwa manusia nggak bisa lepas dari dua aspek ini. Aspek yang kedua adalah kematian dan kebinasaan kekal dari dosa. Sama-sama katakan dengan saya, kematian dan kebinasaan kekal dari dosa. Orang percaya, orang Kristen itu lahirnya dua kali, matinya satu kali. Loh kok bisa? Orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka dia akan lahir dua kali dan mati satu kali saja. Contoh lahir dua kali. Yang pertama saudara dan saya lahir dari kandungan ibu kita masing-masing. Yang kedua kita akan lahir baru melalui baptisan.
Baik itu baptisan air ataupun baptisan Roh Kudus. Oleh karenanya kita disebut manusia baru. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, sebaliknya orang yang hidup di luar Yesus, yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka lahir satu kali, tetapi dia akan mati dua kali. Apa artinya? Mereka hanya lahir dari rahim orang tuanya satu kali, dan mereka akan berjumpa dengan kematian yang pertama. Kematian yang pertama kematian fisik, kematian tubuh, tetapi kematian selanjutnya adalah kebinasaan kekal. Mereka akan ada di neraka, mereka akan dihukum di neraka untuk selama-lamanya. Barang siapa di dalam hidupnya tidak ada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mengalami dua kali kematian. Kematian tubuh nih dan juga kematian kekal untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya orang yang ada di dalam Kristus Yesus, maka dia lahir dua kali dan mati satu kali. Sebagai manusia maka kita harus mati. Kalau saudara mau ke surga, saudara harus mati. Kecuali saudara Elia, kecuali saudara Henok. Dan cukup di dalam Bible hanya dua peristiwa ini saja yang tidak mengalami kematian. Mereka langsung diangkat Tuhan menuju surga. Tetapi Yesus pun harus mati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Meskipun manusia sudah berjuang dengan berbagai hal, melalui agama, melalui kepercayaan, melalui perbuatan baik, amal dan baktinya kepada Tuhan, namun tetap saja manusia tidak bisa menghapus dan menyelamatkan dirinya sendiri dari yang namanya kutukan dosa serta kebinasaan kekal. Amin saudara? Manusia berlomba-lomba untuk mencari Tuhan, ingin menyelamatkan dirinya dengan cara beribadah A, B, C, D, E. Kepercayaan A, B, C, D, E, F. Tetapi maafkan saya, firman berkata, perbuatan baikmu, tindakanmu, amal baktimu tidak bisa menyelamatkan engkau dari kutukan dosa kekal, dari kematian kekal. Karena tidak ada jaminan dari kepercayaan bahwa setelah mati kamu ada di sorga. Tidak ada jaminan. Yang hanya bisa menjamin ketika manusia mati masuk sorga adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, yang ingin pergi ke sorga, dia harus melalui aku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia atau saudara dan saya membutuhkan penyelamat atau seorang juru selamat agar hidup saudara dan saya terlepas dari dua aspek ini. Terlepas dari kutukan dosa, terlepas dari kematian kekal. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, melalui kasih dan anugerah Tuhan, pada akhirnya manusia diberikan dan disediakan jalan keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus. Pada akhirnya hanya melalui anugerah, hanya melalui kasih, akhirnya manusia, saudara dan saya, diberikan jalan keluar, diberikan jalan keselamatan untuk masuk dalam sorga, untuk masuk dalam kerajaan. Karena sorga itu bersifat kerajaan. Amin Bapak Ibu. Lihat Injil Yohanes pasal pertama ayat 29. Injil Yohanes pasal pertama ayat 29 dikatakan demikian. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi semua dosa dunia, semua kesalahan manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara mau terima atau tidak terima, saudara mau suka atau tidak suka, apapun kepercayaan saudara, dunia ini sudah diampuni dan ditanggung oleh tubuh manusia Yesus Kristus. Kok bisa manusia menanggung dosa? Saudara boleh saksikan, boleh nonton, boleh lihat video YouTube saya yang kemarin-kemarin tentang Yesus Putra Elohim, Yesus anak manusia, saya udah banyak jelaskan di sana. Ya. Ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 16.
Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti keselamatan kita tergantung oleh Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya jabatan hebat, saudara boleh punya koneksi hebat-hebat. Toh akhirnya kita juga nanti mati. Ketika kita mati, jangan lupa setelah dunia kehidupan saat ini, ada kehidupan kekal nanti setelahnya. Either itu neraka, either itu sorga. Kedua-duanya saudara harus memilih satu daripada dua ini. Dan kalau saudara ingin masuk neraka, saudara cukup tidak percaya Yesus. Kalau saudara ingin diselamatkan dan masuk sorga, masuklah jalan yang sempit namanya Yesus Kristus. Saudara akan menerima keselamatan kekal melalui Yesus Kristus. Saudara akan bersama-sama Yesus di sorga. Memuji, meninggikan namanya. Menikmati anugerahnya. Menikmati segala kebaikannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan umat manusia. Meskipun manusia tidak menerimanya, tetapi Yesus menerima kita apa adanya. Kitab suci mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya menolak cuma-cuma. Dan dia membagikan dan memberikan keselamatan itu kepada seluruh umat manusia. Dan dia tidak memberikan keselamatan hanya kepada umat Israel. Bangsa pilihannya, bangsa yang dikasihinya. Tetapi keselamatan itu, puji Tuhan, akhirnya, finally, jatuh ke tangan semua umat manusia. Termasuk saya dan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diselamatkan Tuhan. Sorga adalah kepastian bagi hidup saya. Bersama Yesus saya pasti ada di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu pada hari ini. Adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. Coba lihat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia, yang pertama, Yesus ingin menyelamatkan hidup manusia dari kematian kekal. Ya. Saudara dan saya yang berzina, Yesus yang mati. Saudara dan saya yang selingkuh, Yesus yang mati. Saudara dan saya yang berdosa, Yesus yang mati. Yesus ingin selamatkan kita dari kematian. Dari kematian yang kedua. Bukan dari kematian yang pertama. Kalau kematian yang pertama semua manusia pasti mati. Lahir dan mati. Hidup dan mati. Amin Bapak Ibu. Tapi kematian yang kedua, ini yang Yesus ingin selamatkan. Agar saudara dan saya tidak dibinasakan. Amin. Agar saudara dan saya ada di rumah Bapa yang kekal. Di mana aku berada, engkau pun juga akan berada di sana. Itulah janji Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Adapun Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal. Amin Bapak Ibu. Oleh karena Yesus berkata, Yesus berfirman, dia tidak menginginkan kematian orang fasik melainkan pertobatannya. Dia terus memberikan peluang demi peluang. Dia terus memberikan pintu maaf demi pintu maaf. Dia terus memberikan kesempatan demi kesempatan. Agar manusia pada akhirnya tidak terpisah dari kasih Tuhan. Tidak terpisah dengan Tuhan di sorga. Kalau saudara ingin masuk sorga, jawaban saya cuma satu. Yesuslah jawabannya. Yesuslah jalan ke sorga. Yesuslah juru selamatnya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Yang kedua, adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. Yesus ingin menyelamatkan serta menghapus status manusia berdosa untuk selama-lamanya. Hari ini, Yesus ingin menghapus status kita. Oke, dulu kita orang berdosa. Oke, dulu saya pelacur. Oke, dulu saya seorang homo. Oke, dulu saya seorang narkoba. Oke, dulu saya seorang yang jahat. Saya orang yang suka aborsi. Saya orang yang suka pembohong. Saya orang yang suka berzina. Tetapi itu dulu. Apa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yesus ingin hapus citra buruk kita. Oleh karenanya,
Kitab Kejadian pasal pertama dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan secitra dengan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, citra Tuhan sudah hilang, sudah terhapus dari hidup manusia. Oleh karenanya, lewat manusia Yesus Kristus, citra manusia dikembalikan ke awal kembali. Seperti secitra dengan Tuhan. Yesus di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karenanya di kesempatan hari ini, saya nggak mau lagi dengar Bapak Ibu Saudara bilang, Pak saya ini orang berdosa Pak. Saya udah bunuh orang Pak. Saya udah melakukan yang jelek-jelek. Yesus bilang, aku sudah memaafkan kamu. Aku sudah melupakan dosamu. Engkau adalah ciptaan yang baru. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nggak usah saudara lihat-lihat masa lalu. Nggak perlu ditengok masa lalu. Kalaupun saudara mau tengok cukup satu kali, nggak usah sering-sering. Karena di masa lalu hanya ada pelajaran dan cerita-cerita luka yang nggak perlu kita bawa sampai hari esok dan masa depan. Pandanglah masa depan, pandanglah Yesus, pandanglah firman-Nya. Kita sudah dijadikan Yesus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau ada suami kita, istri kita yang menyaksikan live Facebook ini, atau Instagram ini, atau YouTube ini, ya kamu kan dulu bekas wanita malam, kamu kan dulu kan bekas germo, kamu kan dulu bekas pelacur laki-laki, itu lalu. Sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Bersama Yesus, Yesus nggak hitung dosa dan pelanggaran saya. Justru dia menerima saya apa adanya dan mengubahkan hidup saya menjadi pribadi yang baru. Saya diurapi, saya dilayakkan, bahkan saya diberikan tempat yang mulia oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Dulu saya juga pemakai narkoba. Dulu saya juga suka tidur sama perempuan. Tapi itu dulu. Karena iblis suka sekali dengan masa lalu. Iblis selalu mengingatkan kita dengan dosa-dosa masa lalu karena itu memang senjatanya. Karena iblis tidak bisa melihat akan datang, masa depan, our future. Iblis nggak bisa lihat. Tetapi Tuhan nggak sibuk dengan masa lalu kita. Tuhan sibuk dengan hari ini dan masa depan kita. Karena Tuhan selalu memberikan kemajuan. Tuhan selalu memberikan terobosan. Yesus selalu memberikan hal-hal yang dahsyat luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya yang setuju katakan amin. Udah bapak-bapak kesalahan masa lalu istrinya nggak usah diingat-ingat lagi. Udah istri-istri kesalahan suami masa-masa lalu nggak usah diinget-inget lagi. Barang siapa di dalam Yesus dia adalah ciptaan baru. Orang tua, kesalahan-kesalahan anak kita yang masa lalu nggak usah inget-inget lagi. Gara-gara kamu hamil di luar nikah, perusahaan papa jadi malu. Papa jadi malu sama teman-teman perusahaan, nggak usah inget-inget lagi. Anak-anak muda, semuanya sebagai kakak rohani di dalam pelayanan. Saya ingin menyampaikan, nggak usah inget lagi kesalahan orang tuamu. Mungkin dulu orang tuamu pernah bercerai. Mungkin dulu orang tuamu pernah selingkuh, pernah berjinas. Sering bawa laki-laki ke rumah. Terus mereka berzina di kamar sampai kita elus-elus dada. Enggak usah. Mamamu sudah minta ampun sama Tuhan. Itu artinya Tuhan mengampuni mamamu, mengampuni papamu. Dan sejak saat itu yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, adapun Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ingin menghapus citra kita, citra pendosa. Makanya orang Kristen itu merdeka hidupnya. Tidak bisa dibayang-bayangi dengan masa lalu. Dulu kan si Verona itu kan bandar narkoba. Dulu kan si Verona itu kan pakai narkoba. Dulu kan si Verona suka tidur di hotel sama perempuan dan lain sebagainya. Iya bos, tapi dulu. Sekarang, saya adalah ciptaan yang baru. Tidak bisa iblis hakimin saya. Tidak bisa iblis hantam saya. Oh dulu kan lo orang yang gagal. Dulu saya gagal. Bersama Yesus saya menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin saudara. Dulu di luar Yesus saya orang yang dikutuki. Tetapi sekarang saya di dalam Yesus saya adalah orang yang diberkati. Saudara juga orang yang diberkati Tuhan. Oleh karenanya berhenti mengingat-ingat akan masa lalu. Karena firman-Nya jelas berkata, siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan demikian. Sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita, dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera oleh Elohim. Yang ketiga, adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. Yesus ingin menyelamatkan manusia. Wow, dari amarah Tuhan oleh karena akibat dosa. Tuhan dari awal sudah mengutuk Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Mengutuk Hawa. Mengusir mereka. Pergi engkau dari Taman Eden. Dan engkau pasti mati.
Dan benar Tuhan itu gemes sekali saudara untuk menghukum manusia. Sama seperti Tuhan gemes kepada iblis waktu iblis jatuh dalam dosa. Pun sama Tuhan memiliki perasaan itu. Tetapi bersyukurnya Tuhan lalu berinisiatif. Kan manusia ini ciptaan saya ya. Saya ciptakan secitra ya dengan saya. Segambar dengan saya. Manusia ini representatifnya saya. Manusia ini orang kalau mau lihat Tuhan lewat muka manusia. Lewat hidup manusia. Tuhan berubah pikiran dan Tuhan menjadikan firman yang baru. Kejadian 1 ayat 15. Ayat 16 dan seterusnya. Keturunan ini akan menghancurkan, meremukkan kepala keturunan. Artinya akan ada juru selamat, akan ada penolong, akan ada Mesias untuk mengembalikan citra Yesus, citra manusia lewat Yesus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu artinya akan ada pribadi yang akan menanggung murka Tuhan atas tubuh dan hidup manusia. Seharusnya yang harus dihancurin tubuhnya adalah saudara dan saya. Karena yang sering bercerai, yang sering selingkuh, yang sering hidup najis di luar firman adalah saudara dan saya. Harusnya saya yang disalib. Harusnya saya yang ditombak. Harusnya saya yang dibunuh. Harusnya saudara dan saya yang terpukul. Tapi karena begitu besar kasih Elohim, sehingga dia mengaruniakan putra yang tunggal. Supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, adapun Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yesus mau menyelamatkan kita dari amarah dan murka Tuhan akibat dosa. Saudara, nanti pada ibadah Jumat Agung, saudara akan melihat, saya akan menerangkan, menjabarkan arti dari kata Eli, Eli, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara juga akan melihat video kesaksian. Video ilustrasi bahwa bagaimana Yesus harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Seluruh dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia. Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saya minta mainkan lagu karena kita dia menderita. Refnya saja. Yang keempat, main pelan-pelan saja ya. Yesus ingin menyelamatkan manusia dari kutuk dosa kekal. Adam, Hawa memberikan warisan dosa atas manusia. Memberikan warisan natur dosa itu. Oleh karenanya, diperlukan yang namanya baptisan. Apa itu baptisan? Tanda seseorang bertobat menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dengan cara sadar dan tidak dipaksa. Oleh karenanya, kalau saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serahkan diri lewat tanda baptisan selam. Di situ saudara akan mengakui, Tuhan, ini aku. Aku menyerahkan hidupku sebagai tanda pertobatanku ke dalam tangan-Mu. Lewat baptisan ini. Yesus ingin menyelamatkan manusia dari kutuk dosa kekal. Firman-Nya berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yang gak bisa melakukan hukum Taurat. Agama pada akhirnya membuat kita hidup dalam kutukan demi kutukan. Karena kita tidak bisa menjalankannya. Ritual-ritual agama tidak bisa membuat kita selamat. Tetapi ritual yang dilakukan Yesus menyelamatkan kita. Satu kali saja untuk selamanya. Dia menderita bagi kita. Saudara, ada pujian yang mengatakan demikian. Bagi kita semua. Karena kita, dia menderita. Haleluya. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan.
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari sama-sama angkat pujian ini. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi sama-sama yuk jemaat. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oleh karenanya saudara dan saya membutuhkan juru selamat yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, amin untuk firman Tuhan.